adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di IMPA hari ini. Adik-adik apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan IMPA di tanggal 12 April 2020. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau mulai menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Oke adik-adik, sekarang mulai saat teduhnya. Kita ambil saat teduh, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, sekarang adik-adik kita akan memulai ibadah IMPA hari ini dengan nyanyian pertama dari Kidung Ceria 215, Dengar hai kawanku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh sehat sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya boleh melancarkan kami sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 107. Kristus bangkit, soraklah. Adik-adik, berdasarkan Alkitabnya, kita akan membacakan Mazmur Pujian. Mazmur ini diambil dari Mazmur pasal 146 ayat 1-5. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Mazmur pasal 146 ayat 1-5. Kita berbacanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Oke, untuk Mazmur hari ini adalah judulnya Tuhan adalah penolong. Untuk merespon bacaan Mazmur hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 22, yaitu Besarlah Kasih Bapakku. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah selamat berulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Untuk pengumuman yang kedua adalah akan diadakan lomba. Adik-adik tahu kita hari ini kita merayakan apa ya? Ya, betul, Paskah. Karena kita dalam rangka merayakan Paskah, maka ada lomba-lomba loh yang disediakan oleh PA. Kalau gitu, Pelkat PA ini menyediakan lomba apa ya? Wah, lombanya adalah pertama untuk kelas TK akan diadakan lomba menghias telur Paskah. Adik-adik boleh menghias telur Paskah sekreatif mungkin untuk kelas TK. Sedangkan untuk kelas kecil, adik-adik boleh menghias untuk membentuk kartu tulisan Selamat Paskah, dan adik-adik boleh menghias sebagus mungkin. Dan untuk kelas tanggung, adik-adik membuat video mengucapkan Selamat Paskah sekreatif mungkin. Nah, pemenangnya akan dipilih dari masing-masing kelas di setiap pos adik-adik. Adik-adik boleh mengirim hasil karya adik-adik berupa foto dan video ke kakak layar masing-masing di setiap pos ya. Next pengumuman. Karena adanya corona, jadi adik-adik kakak mau ngasih tahu bahwa jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan jangan lupa untuk tetap berada di dalam rumah ya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dan jangan lupa untuk membersihkan diri sendiri dengan mencuci tangannya dengan sabun ya. Next pengumuman, yaitu untuk pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini untuk kelas TK akan dibawakan oleh Kak Mercy, untuk kelas kecil akan dibawakan oleh Kak Eca, dan untuk kelas tanggung akan dibacakan oleh Kak Intan. Selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Kakak Intan doakan adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di rumah. Adik-adik, hari ini dengan kakak Intan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik udah pada ambil belum Alkitabnya? Yang belum megang Alkitab, ya Alkitabnya diambil terlebih dahulu karena sebentar lagi kita akan membaca Alkitab bersama. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang manis, yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kirim Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Injil Markus. Injil Markus ada di Perjanjian Lama apa di Perjanjian Baru? Betul sekali. Injil Markus terdapat di Perjanjian Baru. Adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo dibuka semuanya.
Kakak ulangi ya, Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Udah dapat belum semuanya? Kakak tungguin. Ya, kakak ulangin dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Udah dapat semua ya? Nah, adik-adik, kakak Intan mau kita baca firman Tuhan hari ini secara bergantian. Kakak baca yang ganjil, adik-adik di rumah baca yang genap ya. Kita baca bergantian ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, kita sudah baca firman Tuhan kita hari ini tadi dari mana? Iya benar, dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Adik-adik, hari ini hari apa ya? Ya, betul sekali, hari ini hari Minggu. Tapi hari Minggu hari ini adalah hari Minggu yang lebih spesial dari minggu-minggu sebelumnya. Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba kita cek kalender bareng-bareng yuk. Ya, hari Minggu hari ini adalah hari Paskah. Apa ya hari Paskah ya? Adik-adik di rumah pasti pada tahu dong hari Paskah itu hari apa? Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti firman Tuhan kita baca ya, untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus bangkit, hari Jumat kemarin itu kita juga memperingati hari sesuatu tuh, hari spesial juga itu. Hari apa ya Jumat kemarin ya? Coba lihat lagi kalendernya bareng-bareng yuk. Ya, hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Adik-adik di sini kemarin hari Jumat pada ibadah online nggak dengan orang tua di rumah? Bagus. Nah, adik-adik, Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kita hitung ya, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Jadi di hari Minggu ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus matinya gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau bisa bantuin kakak Intan nggak? Iya, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Adik-adik, orang-orang yang disalibkan pada zaman dahulu adalah orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang punya dosa. Tuhan Yesus kita disalibkan. Apakah Tuhan Yesus kita berdosa? Tidak, betul. Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus sayang sekali dengan adik-adik, sayang sekali dengan kakak Intan, dengan umat manusia. Makanya Tuhan Yesus rela di kayu salib, disalibkan, menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, betul. Nah,
Adik-adik, contoh kalau misalkan di rumah dosa-dosa apa atau kesalahan apa yang biasa kita lakukan? Tidak mendengarkan nasihat orang tua, melawan nasihat orang tua, apalagi mengganggu adik, ya betul, berebutan mainan, tidak mau ngalah. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat kita ada di rumah ataupun di luar rumah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Dia rela menderita, mati di kayu salib, dan bangkit kemudian di hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, hari Paskah, untuk menebus dosa-dosa manusia. Hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan, menderita hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Nah, namun di hari ketiga, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Artinya Tuhan Yesus telah membebaskan kita juga dari dosa-dosa kita, adik-adik. Adik-adik, di bacaan kita hari ini tadi ada 3 nama perempuan yang datang pagi-pagi benar ke makam Yesus. Siapa aja, ayo sebutkan. Kakak ulangi ya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan yang ketiga adalah Salome. 3 perempuan ini pagi-pagi benar datang ke makam Yesus untuk meminyaki tubuh Yesus. Tadinya 3 orang ini bingung, adik-adik, mereka khawatir, duh kita cewek-cewek ya, kita perempuan nih gitu kan, kita mau datang ke makam Yesus, nanti yang membuka pintunya siapa, yang membuka batu besarnya yang menutupi makam Yesus itu siapa. Mereka khawatir, tapi mereka nggak mengurungkan niatnya, mereka tetap datang ke makam Yesus pagi-pagi benar. Nah, sampai di depan makam Yesus, mereka kaget karena batu besar yang menutupi makam Yesus telah terbuka. Mereka pun bingung, siapa yang membuka pagi-pagi seperti ini? Saat mereka masuk, mereka bertemu dengan seorang muda yang menggunakan baju putih dan bilang, apa yo? Coba kita baca Alkitabnya ya. Mereka bertemu dengan seorang muda yang memakai baju putih. Orang muda tersebut berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya, jadi ketiga perempuan ini dikasih tahu sama orang muda tadi kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, dan mereka disampaikan harus menyampaikan ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Akhirnya 3 orang ini dengan perasaan takut berlari dan menyebarkan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, kebangkitan Yesus membebaskan kita dari dosa. Tujuannya supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi adik-adik di sini harus selalu bersyukur, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah membebaskan adik-adik semua dari dosa. Nah, mulai hari ini kita berjanji ya adik-adik ya, bahwa kita akan menjauhkan hal yang buruk yang biasa kita lakukan. Seperti tadi contohnya apa? Ayo, tidak melawan orang tua, tidak mengganggu adik, apalagi tidak berbohong, tidak mencontek. Banyak hal-hal buruk yang bisa kita hindari, dan kita harus melakukan hal-hal yang baik. Apa aja hal yang baiknya? Membaca Alkitab, berdoa, menolong orang tua, menjaga adik, belajar. Banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita lakukan ya adik-adik ya. Adik-adik sudah beberapa minggu ini ada di rumah ya, dan hari ini pun kita merayakan Paskah di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Adik-adik nggak boleh bete, nggak boleh bosen, nggak boleh kesel, nggak boleh
cemberut aja di rumah. Adik-adik harus tetap semangat, karena walaupun kita di rumah, Tuhan Yesus masih memberikan berkat yang begitu luar biasa kepada adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh mengeluh ke orang tua, minta jalan-jalan, minta ke berenang gitu ya, keluar rumah. Karena saat ini memang waktu yang tepat adalah kita berada di rumah, bermain di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Adik-adik harus selalu tetap bersyukur, harus selalu menjadi adik-adik yang manis, adik-adik yang selalu berbuat baik di lingkungan rumah. Adik-adik juga harus selalu berdoa, meminta pembimbingan dari Tuhan Yesus supaya keadaan menjadi lebih baik lagi dan nantinya kita dapat beribadah kembali di pos pelayanan masing-masing. Jadi firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk karena Tuhan telah membebaskan kita dari dosa-dosa. Jangan berbuat dosa lagi ya adik-adik ya. Kita harus melakukan hal-hal yang baik dan tetap semangat. Walaupun kita di rumah, kita tetap bisa beraktivitas kok. Kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa bermain, belajar bersama dengan keluarga dan teman-teman melalui video seperti ini. Nah, jadi adik-adik gak boleh patah semangat. Adik-adik harus tetap bersyukur, berdoa, dan selalu berbuat baik walaupun adik-adik ada di rumah masing-masing. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sekarang kita tutup Alkitabnya, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama pada hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah membebaskan kami dari dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, bimbing kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang Tuhan yang selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut terhadap keadaan kami saat ini. Ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan agar kami dapat menjauhi hal-hal yang tidak baik dan kami semakin dekat dengan-Mu. Ya Tuhan, pada Paskah hari ini kami melakukan ibadah perayaan Paskah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap mau menjaga kami, melindungi keluarga kami agar kami bisa jauh dari kesusahan yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami berterima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dalam firman Tuhan tersebut, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus mau membebaskan kami dari semua dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik dimanapun kami berada dan menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk orang-orang yang boleh menjaga kami, baik itu orang tua kami, kakek nenek kami, kakak kami, adik kami. Tuhan boleh memberkati dan melindungi mereka, dan Tuhan boleh selalu memberkati rezeki mereka. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada terkhusus untuk gereja kami, yaitu Gereja GPIB Pancaran Kasih. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa tahun ini kami tidak bisa merayakan Paskah bersama teman-teman.
Tuhan boleh melengkapi dan melindungi kami di rumah saat merayakan Paskah bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa, Engkau tahu Tuhan bahwa di tengah-tengah bumi kami ini sedang ada virus corona. Kami ingin berdoa semoga Tuhan Yesus dapat selalu menjaga dan melindungi tenaga-tenaga medis, yaitu para dokter, suster, dan orang-orang yang membantu pasien yang terkena virus. Dan Tuhan tolong dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona juga. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kami dan melindungi kami dan keluarga kami terjauh dari virus corona yang sedang melanda bumi ini. Dan Tuhan boleh menjaga kami untuk selalu menjaga kebersihan diri kami dan untuk selalu tetap di rumah. Tuhan boleh memberkati agar para dokter dapat menemukan antivirus sehingga virus ini dapat berlalu. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu isi hati kami yang akan kami sampaikan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Sempurnakanlah dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahan adik-adik, dan kita menyanyikan dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Persembahan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gereja kami dan pelayanan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam bahaya, dan sehatkanlah kami selalu Tuhan, baik itu dalam diri kami sendiri maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik. Dadah.